Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Naryati, dosen pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kali ini saya akan menyampaikan bahwa salah satu topik yang saya lakukan diantaranya adalah penilaian pada ranah psikomotor. Materi ini saya sampaikan kepada mahasiswa dengan metode media WhatsApp murni. Selain WhatsApp menggunakan chat, juga menggunakan voice note. Nah, beberapa penjelasan saya gunakan voice note. Melalui media ini dengan metode pembelajaran komunikatif dengan menggunakan WhatsApp ternyata luar biasa. Kita akan bisa melihat pula aktivitas anak, apakah anak aktif tidak aktif juga bisa kita pantau. Saya mengawalinya dari saya kirimkan mahasiswa, berarti PowerPoint yang saya buat, di mana PowerPoint tersebut isinya adalah mata kuliah materi penilaian psikomotor. Kemudian setelah saya sampai kirim sebuah voice note sebagai pengawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anakku, untuk penilaian pada ranah psikomotor ini, kemudian ada beberapa penjelasan. Sebelumnya sampaikan bahwa kognitif secara afektif dia ada keinginan, kesungguhan untuk mengikuti pelajaran. Nah, ini ada beberapa teori yang mendasari, ada Bloom, ada yang Singer, ada yang lain-lain. Nah, perlu saya sampaikan, ketika Anda itu melakukan suatu dasar keterangan kemampuan konseling itu apa? Peserta didik mampu merespon hal yang sifatnya fisik. Ada motor, peserta didik mampu menggabungkan lebih dari 2 keterampilan dasar. Ada rule using, adalah peserta didik dapat menggunakan milis di sini lebih mengarah pada praktik ketika kita melakukan praktik pengajaran di kelas. Kita mau praktikum misalnya, maka Anda tetapkan dulu tujuan-tujuannya itu dengan rinci, mencakup 3 tahap. Kemudian setelah itu saya minta anak mahasiswa adalah mendengarkan dan saya pantau apakah mereka mendengarkan ataukah tidak dari yang saya melalui saya lihat dalam informasi tersebut, ketahuan mana anak yang aktif, mana yang tidak. Nah, di sini kemudian saya temukan beberapa mereka ada yang belum aktif misalnya, maka akan saya beri komentar, kenapa belum membaca begitu dan seterusnya. Saya teruskan lagi terkait dengan penjelasan karena ada yang bertanya, sebentar Bu, sedang baca slide yang Ibu kirimkan misalnya. Ini mereka menyampaikan. Kemudian saya teruskan lagi materi berikutnya. Kemudian saya teruskan yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Misalnya ini kita, ini adalah afektif dan psikomotor. Apakah psikomotor itu bisa dengan tes? Itu kita bisa. Mungkin misalnya contohnya bagaimana cara kita itu memegang Erlenmeyer atau memegang ketika titrasi, caranya seperti Nadia disuruh mengilustrasikan ketika dia itu melakukan prakteknya. 3. Beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Jadi ketika dia selesai mata kuliah itu selesai, maka dia akan tahu keterampilan apa yang didapatkan ketika dia kerja. Ternyata saya dulu diajari seperti ini, sehingga saya bulan yang telah ditentukan. Jadi misalnya ini adalah Anda melakukan suatu aktivitas, maka Anda akan bisa melihat apa yang harus dilakukan dari tahapan-tahapan ini. Berikutnya, cakupan dan cara menilai psikomotor. Penilaian hasil psikomotor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Cara penilaian dapat dilakukan dengan proses pada waktu peserta didik itu melakukan praktik. Yang kedua, sesudah proses kegiatan itu selesai. Ada beberapa catatan tentang pengertian yang perlu Anda pahami. Silakan Anda baca, ada soal itu apa, instrumen itu apa, lomba observasi, ada skala penilaian itu bagaimana. Kemudian satu butir komputer cetar dijabarkan itu 2 indikator atau lebih, minimal 2 indikator.
Setiap indikator diturunkan menjadi beberapa butir soal. Indikator untuk soal psikomotor dapat mencakup lebih dari satu kata kerja operasional. Jadi tidak seperti misalnya kata kerja operasional yang kita gunakan untuk indikator misalnya kita indikator tentang apa gitu, tentang aspek apa Anda tentukan. Nah, dalam indikator itu Anda boleh menentukan. Nah, kemudian berikutnya ada mahasiswa yang bertanya, Bu, saya ingin tanya, semisal kita menjadi guru yang mana pelajaran itu tidak ada praktikum atau praktek lainnya, maka penilaian psikomotor bagaimana caranya, Ibu? Kemudian saya sampaikan, ini ada yang pembelajaran sini Anda menggunakan ada teman sejawat atau atau guru sebagai observer misalnya, itu diperkenankan juga. Nah, ini ada yang bertanya, saya sampaikan, ayo ini dia bertanya bagaimana mengukur psikomotor yang tidak dalam bentuk praktikum. Siapa yang bisa jawab? Boleh dilengkapi dengan voice note. Ini ada yang menjawab, Rizky Kimia menjawab, kemudian saya sampaikan, izin menjawab Ibu, semisal tidak ada praktikum, bisa dengan mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan, misalnya seperti saat diskusi. Benar, ada teman yang lain. Ini Milenia menambahkan, izin menjawab Ibu, jika ada yang kurang tepat mohon dikoreksi. Dari yang saya pahami, penilaian psikomotor ini kan penilaian yang berkaitan dengan skill. Kemudian, penilaian yang dapat kita nilai setelah adanya kognitif afektif yang dilaksanakan. Kalau misal ada materi praktikum tapi tidak dipraktikumkan, mudah saja kita bisa ambil penilaian melalui ujian tertulis, yaitu dengan memberikan soal-soal terkait prosedur kerja atau membuat bagian praktikum seperti yang ditugaskan pada materi yang lainnya. Ini misalnya jawabannya. Nah, kemudian begitu seterusnya, kita sangat aktif sekali. Kemudian berikutnya soal-soal kemarin yang soal efektif banyak kan. Nah, ini yang tentang bahas afektif. Kemudian ini presensi, kemudian kita lihat, saya minta pada anak-anak itu untuk menerangkan terkait dengan menjawab dengan psikomotor itu seperti apa. Ini ada yang menyampaikan, mohon, ini Zulfa. Menurut pahaman saya, ranah psikomotor adalah ranah yang menitik beratkan kepada kemampuan fisik dan kerja otot. Ini yang diperjelas menurut Bloom. Dalam pengembangannya pun, mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Keterampilan itu sendiri menurutkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Jadi, kalau keaktifan menurut saya termasuk afektif, karena afektif aktif tidaknya seorang tergantung pada perasaannya. Ini ketika mereka membedakan antara afektif dan psikomotor. Dan saya mendengar satu tambahan di sini. Anak-anakku semuanya, ini ada satu tugas yang coba Anda lihat. Mari kita mencoba membuat ya. Anda misalnya sekarang dalam suatu perkuliahan saya di kelas. Kemudian saya minta Anda melakukan Anda berfungsi sebagai observer untuk mengamati siswa-siswa kalian di situ. Nah, voice note itu isinya adalah bagaimana ketika Anda melakukan penilaian psikomotor pada suatu pembelajaran. Biar anak-anak itu punya gambaran ilustrasi, saya minta mereka untuk menjawab. Ini adalah beberapa jawaban mereka. Misalnya begini, kalau saya keefektifan itu maksudnya afektif, Bu, kecuali kalau pada keaktifan tersebut diselingi dengan sesuatu yang menunjukkan kinerja sang siswa dalam mengolah otot dan keterampilan, maka disebut psikomotor. Lagi yang nambahkan di sini, menurut saya afektif dan psikomotor ada di situ. Afektifnya adalah ketika kita sadar dan aktif dalam mengerjakan tugas, sedangkan psikomotornya adalah pada skema yang kita buat karena itu menjadi gambar kita mengerti atau tidak prosedurnya. Ini berikutnya adalah beberapa tanggapan seperti saya lempar sebuah soal. Nah, kemudian setelah itu saya menyampaikan di sini adalah jawaban-jawaban mahasiswa yang sudah kemudian saya melihat apakah mereka menyimak voice note, akan saya lihat dari informasi dari WhatsApp yang ada. Nah, kemudian mereka akan menyampaikan diantaranya adalah apakah dia menyanggah ataukah dia memberikan komentar. Nah, berikutnya adalah saya minta mereka silakan kemampuan psikomotor siswa, 5 kemampuan psikomotor siswa dalam berdiskusi dan presentasi pada materi model-model atom misalnya.
Ini satu anak yang menyampaikan. Nah, kemudian berikutnya saya sampaikan, saya minta mereka membuat suatu baik dari P1 dan P sampai P4. Jadi saudara membuat dalam bentuk kolom misalnya. Kan penilaian itu ada yang pakai centang, checklist, ada yang pakai misalnya Anda mau menilai tentang apa? Kita mau menilai terkait dengan Anda bisa mungkin mengaktifkan di sini menggunakan karena meniru itu berarti ada sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya, yang kemudian Anda saat angketnya untuk menilai bahwa. Nah, di sini akhirnya mahasiswa saya minta membedakan apa kata kerja yang harus yang kira-kira membedakan kata kerja ada P1, P2, P3, dan P4. Ini beberapa menyampaikan. Nah, kemudian setelah mereka menyampaikan, saya minta mereka itu mulai membuat suatu instrumen terkait dengan P1. Ini kemudian mereka satu-satu menjawab. Setelah mereka menjawab, saya komentari sebelahnya. Kemudian berikutnya dibikin juga seterusnya. Mereka membuat P1 sampai P4. Kemudian saya koreksi satu-satu secara bertahap, saya koreksi. Nah, disinilah menunjukkan bahwa ini adalah beberapa kuesioner dibuat oleh siswa. Kemudian ini menunjukkan bahwa dengan metode menggunakan media WhatsApp, ansih, murni, hanya dengan baik dengan chat maupun dengan voice note, ternyata memang bisa memantau. Yang pertama, siswa mana yang aktif, mana yang tidak. Yang kedua, kita bisa melihat pekerjaan siswa sekaligus, dan sekaligus kita juga bisa memberikan komentarnya. Ini adalah pada P1, P2 sampai P4. Demikian seterusnya, masing-masing mengirimkan sampai akhir kegiatan. Kemudian kita lihat, kita cermati, bahkan antar mahasiswa pun juga bisa mengomentari buatan dari temannya atau instrumen yang dibuat oleh temannya. Ini sampai P4 mereka mengerjakan, dan saya teruskan di sini. Saya menyampaikan sesuatu terkait dengan pembelajaran. Anakku semuanya, tinggal sisa-sisa saja yang melakukan siapa saja yang menulis. Nah, di sini bisa akhirnya ketahuan mana mereka yang lebih dulu, lebih aktif dan progresif dalam menanggapi soal-soal saya. Dan saya tutup bahwa pembelajaran sampai di situ, kemudian kita lakukan evaluasi pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.